Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katrina Evu. Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Baik, pada pagi hari ini saya akan menceritakan riwayat hidup Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Pada abad ke-14, kota Siena menjadi ibu kota sebuah republika yang makmur dan merdeka. Di kota inilah Katarina lahir pada tahun 1347. Katarina lahir tergolong dari keluarga yang besar, namun sederhana. Demi keutuhan gereja, Allah memilih dia menjadi pembimbing dan pelindung gereja dalam suatu kurun waktu yang suram. Katarina tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Keterampilan membaca sangat sedikit dikuasainya. Hal ini sedikit menolongnya untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus yang sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia suka memencilkan diri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh ibunya. Kesabarannya dalam menaati suruhan ibunya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpanya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, ia diizinkan orang tuanya untuk masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia menjadi pusat perhatian semua anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik mengangkat dia ke atas jabatan pimpinan biara itu. Situasi gereja pada masa itu kacau balau. Imam-imam dan pimpinan gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antar negara dan antar raja-raja timbul di mana-mana. Di samping itu, Sri Paus di Avignon, Perancis yang sudah berusia 70 tahun, menimbulkan percecokan di kalangan pemimpin-pemimpin. Semenjak masuk ke dalam ordo ketiga Santo Dominikus, Katarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan, kecuali menerima komuni suci. Ia dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Atas permohonannya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain selama hidupnya. Kemudian, setelah meninggal, stigmata itu baru terlihat jelas. Katarina memiliki karisma yang besar untuk mempengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1380, Katarina meninggal dunia di Roma dalam usia 33 tahun. Sekian.